Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai metode statistika bisnis. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Dia Fadilah Ritonga dengan NIM 4122001072. Yang kedua, saya Zubni dengan NIM 4122001065. Yang ketiga, saya Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Materi kami yang pertama itu mengenai definisi korelasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi korelasi. Jadi korelasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antar variabel ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Nah, jadi koefisien korelasi ini merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kekuatan, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1, dengan arti yang pertama, jika koefisien korelasi bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai ini ke +1, maka semakin kuat korelasinya. Nah, demikian pula sebaliknya, jika koefisien korelasi ini bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke -1, maka semakin kuat korelasinya. Demikian pula dengan jika koefisien korelasi ini bernilai 0, maka variabel-variabel tidak akan menunjukkan korelasi. Jika koefisien korelasi ini bernilai positif atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Ada beberapa jenis-jenis koefisien korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi person digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Yang kedua, koefisien korelasi Range-Spearman. Ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat. Yang ketiga, ada koefisien korelasi kontingensi. Koefisien ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau bisa disebut dengan data kualitatif. Yang keempat ada koefisien penentu atau bisa kita sebut dengan koefisien determinasi, yang berarti penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X. Sebenarnya kuadrat koefisien korelasi ini dan koefisien penentunya itu menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik atau turunnya nilai variabel lainnya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi sendiri merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Secara garis besarnya, analisis korelasi itu ada 4. Yang pertama, analisis korelasi sederhana. Yang kedua, analisis koefisien korelasi linear berganda. Yang ketiga, analisis korelasi parsial. Dan yang keempat, korelasi Range-Spearman. Yang pertama, analisis korelasi sederhana atau biasa kita sebut bivariate correlation. Ada 3 metode korelasi sederhana, yaitu yang pertama Pearson correlation untuk data berskala interval atau rasio. Kendall-Staubbe dan Spearman correlation digunakan untuk data berskala ordinal. Pada kali ini kita akan membahas metode Pearson atau biasa sering disebut dengan produk moment Pearson. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai -1. Di mana jika nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Dan jika nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah.
Nilai positif menunjukkan hubungan searah. Jika X naik, maka Y naik. Nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Jika X naik, maka Y turun. Menurut Sugiono 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Jika nilai korelasi efisien 0,00 sampai dengan 0,199, berarti nilai koefisien korelasinya sangat rendah. Jika nilainya 0,20 sampai 0,399, berarti nilai koefisien korelasinya rendah. Jika nilainya 0,40 sampai 0,599, hubungannya sedang. Selanjutnya 0,60 sampai 0,799 hubungannya kuat. 0,80 sampai 1000 itu hubungannya sangat kuat. Rumus dari metode Pearson yaitu R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dikali akar dari N sigma Y dikurang sigma Y dikuadratkan. Contohnya, di sini kita mengambil hubungan antara investasi dengan suku bunga. Hitunglah koefisien korelasinya. Caranya yaitu, di sini kita tahu ada data N, di mana N itu adalah jumlah data keseluruhan. Y, kita misalkan Y itu dengan investasi. Kemudian yang X-nya kita misalkan dengan suku bunga. Terus kita cari X kuadratnya, Y kuadrat, dan X dikali Y. Setelah itu kita cari jumlah dari data Y, yaitu 400. Jumlah dari data X atau sigma X itu 190. Jumlah dari data X kuadrat itu sigma X kuadrat 4232. Sigma Y kuadrat 19.444 dan sigma XY 8.184. Kemudian setelah tahu sigmanya, kita masukkan ke dalam rumus dan dapatlah hasilnya minus 0,13184. Selanjutnya 5 tahap uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama ada perumusan hipotesa, yang kedua menentukan taraf nyata atau alfa dengan derajat bebas sama dengan N kurang K. Yang ketiga menentukan uji statistika. Rumusnya itu T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Yang keempat menentukan daerah keputusan dan yang kelima menentukan keputusan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ujilah apakah nilai R sama dengan minus 0,13184 pada hubungan antara suku bunga dan investasi dengan taraf nyata 5%. Yang pertama, perumusan hipotesa. Hipotesa yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan R. H0 dibagi rho sama di perumusan hipotesa ini kita akan mendapatkan dua hipotesis. Yang pertama, H0 dibagi rho sama dengan 0, dan yang kedua, H1 dibagi rho tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah. Alfa dibagi 2, di mana alfa tadi 5%. Kita desimalkan menjadi 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K, di mana N9 dikurang K, 2 sama dengan 7. Jadi nilai taraf nyata alfa dibagi 2 sama dengan 0,025 dan DF-nya 7 adalah 2,36.
Selanjutnya, menentukan nilai uji T. T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Masukkan nilainya, R sudah kita ketahui, minus 0,13184 dikurang N, 9 dikurang 2, dibagi akar 1 dikurang minus 0,13184 dikuadratkan. Hasilnya kita dapat minus 0,93103. Yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,36. Berdasarkan kurva dapat kita lihat bahwa minus 0,93103 H0-nya diterima karena mendekati min 1, sedangkan min 2,36 dan 2,36 itu melebihi min 1 dan 1. Jadi H0-nya itu ditolak. Selanjutnya, nilai T hitung terletak pada daerah H0 diterima. Ini berarti bahwa populasi sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi lemah dan tidak nyata. Yang kedua, ada analisis koefisien korelasi linear berganda. Analisis ini adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara 3 variabel atau lebih. Rumusnya yaitu RY1, 2 sama dengan RY1 dikuadratkan ditambah RY2 dikuadratkan dikurang 2 RY1 dikali RY2 dikali R1 kali 2 dibagi 1 kurang R12 dikuadratkan, di mana RY 1 kali 2 itu adalah koefisien linear 3 variabel. Yang RY1 koefisien korelasi Y dan X1. RY2 koefisien korelasi variabel Y dan X2. R1 kali 2 koefisien korelasi variabel X1 dan X2. Di mana RY1 dapat kita lihat rumusnya yang ini, dan RY2 rumusnya yang ini, R12 rumus ini, dan RY12 rumusnya yang ini. Kita lanjut. Yang ketiga ada analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jika variabel lainnya konstanta, pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Koefisien korelasi parsial untuk 3 variabel dirumuskan oleh yang A, koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstanta, yaitu rumusnya ini. RY12 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 dibagi akar dari 1 kurang RY2 kuadrat dikali 1 kurang R12 dikuadratkan. Yang B, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstanta, rumusnya RY21 sama dengan RY2 dikurang RY1 dikali R12 dibagi akar dari 1 kurang RY1 kuadrat dikali 1 kurang R12 dikuadratkan. Yang ketiga ada koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstanta. Rumusnya itu R21Y sama dengan R12 dikurang RY1 dikali RY2 dibagi akar dari 1 kurang RY1 kuadrat dikali 1 kurang RY2 dikuadratkan. Contohnya itu kita ambil dari hubungan kecerdasan, prestasi belajar, dan tingkat stres. Di sini ada subjeknya 1 sampai 12 dan kecerdasannya berdasarkan data. Dari hasil analisis korelasi parsial atau RY,
X1, X2 didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dikendalikan atau dibuat tetap adalah 0,4356. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap, sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Artinya semakin tinggi kecerdasan, maka semakin meningkat prestasi belajar. Uji signifikansinya yang pertama menentukan hipotesis. H0, tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. HA, ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kriteria pengujian. Berdasarkan probabilitas, H0 diterima jika value besar dari 0,05. H0 ditolak jika rho value kecil dari 0,05. Yang keempat, membandingkan probabilitas. Nilai rho value 0,181 besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, oleh karena nilai rho value 0,181 besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres dibuat tetap. Hal ini dapat berarti terdapat hubungan yang tidak signifikan, artinya hubungan tersebut tidak dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa SMA, tetapi hanya berlaku untuk sampel. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan tidak berhubungan terhadap prestasi belajar pada siswa SMA. Selanjutnya yang keempat ada korelasi Ring-Sperman. Korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif dengan syarat bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Rumus dari korelasi Ring-Sperman yaitu rho sama dengan 1 dikurang dalam kurung 6 sigma BI kuadrat dibagi N di dalam kurung N kuadrat kurang 1. Rho itu koefisien korelasi Sperman rank. DI itu beda antara dua pengamatan berpasangan dan M total pengamatan. Contohnya, di sini ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Ada nomor respondennya 1 sampai 10. Kemudian nilai motivasi responden 1 atau dimisalkan dengan XI. Nilai prestasi dari responden 2 yaitu YI, peringkat dari XI, kemudian peringkat YI. BI dan BI2, di mana BI ini didapat dari XI dikurang YI, 1 dikurang 3, maka hasilnya min 2. Kemudian 5,5 dikurang 5, 0,5. Terus itu 7 dikurang 6,5 itu 0,5. Selanjutnya 3,5 dikurang 3, 0,5 dan begitu seterusnya ke bawah. BI kuadrat ini yaitu min 2 dikali min 2 hasilnya 4, 0,5 dikali 0,5 hasilnya 0,25, begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan kita dapatlah jumlah dari BI ini 0, BI kuadrat itu 7. Untuk menetapkan peringkat dari XI dan peringkat dari YI, ini kan ada datanya.
data dari X yang paling tinggi 9, maka dia yang peringkat 1. Kemudian peringkat keduanya kita lihat di sini yang 8, maka dia peringkat 2. Kemudian itu yang peringkat 3-nya kan 7. 7 ada 2. Jadi untuk di sini kan ada nilai 7 jumlahnya 2. Mestinya peringkatnya kalau diurutkan ada peringkat 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 2. Yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Maka yang nilai 7 ini mendapat masing-masing peringkatnya 3,5. Begitu juga pada YI. Di sini pada YI ada nilai 8, jumlahnya 3. Mestinya peringkatnya adalah 2, 3, 4. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 3, yaitu ditambahkan dulu 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3, sama dengan 3. Jadi yang nilai 8 ini mereka mendapat masing-masing peringkat 3. Selanjutnya, harga BI kuadrat yang telah diperoleh dari hitungan dalam tabel kolom terakhir dimasukkan dalam rumus korelasi Spearman rank, di mana tadi rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma BI kuadrat, yaitu 7, dibagi N-nya 10, dikali 10 kuadrat dikurang 1, maka dapat hasilnya 0,96. Sebagai interpretasi, angka ini perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai rho. Dari tabel itu terlihat bahwa untuk N sama dengan 10, dengan derajat kesalahan 5%, diperoleh harga 0,648 dan untuk 1% 0,794. Hasil rho hitung ternyata lebih besar dari rho tabel. Derajat kesalahan 5%, yaitu 0,96 besar dari 0,648. Derajat kesalahan 1%, 0,96 besar dari 0,794. Hal ini berarti menolak H0 dan menerima H alfa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis korelasi data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, A. Analisis korelasi data tunggal. Terdapat 2 jenis variabel korelasi data tunggal, yaitu A. Variabel terikat atau biasa disebut dengan dependent variable atau response variable adalah variabel yang nilainya akan diramalkan dan biasanya diplot pada sumbu tegak, sumbu Y. Yang B, variabel bebas, biasanya disebut dengan independent variable atau explanatory variable, adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terkait dan biasanya diplot pada sumbu datar, sumbu X. Terdapat 2 rumus untuk korelasi data tunggal. Yang pertama, rumus pertama, RXY sama dengan sigma XI dikali YI per akar sigma XI kuadrat dikali dengan sigma YI kuadrat, di mana RXY sama dengan negatif 1, kedua PU bar berhubungan kuat tapi berlawanan arah. RXY sama dengan plus 1, kedua PU bar berhubungan kuat dan searah. RXY sama dengan 0, kedua PU bar tidak memiliki hubungan. Rumus 2, RXY sama dengan N sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali dengan N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat, di mana RXY sama dengan negatif 1, kedua PU bar berhubungan kuat tapi berlawanan arah. RXY sama dengan plus 1, kedua PU bar berhubungan kuat dan searah. RXY sama dengan 0, kedua PU bar tidak memiliki hubungan.
seberapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y dinyatakan dengan koefisien penentuan. Biasanya disebut dengan KP, di mana rumus KP sama dengan R kuadrat. Misalkan R sama dengan 0,9, maka koefisien penentuannya sama dengan 0,9 dikuadratkan sama dengan 0,81, kemudian dipersenkan menjadi 80%. Maka besarnya sambungan variabel X terhadap naik turunnya Y adalah 81%, sedangkan 19% disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukan 19% ini, dikarenakan kalau persen itu adalah 100, maka 100 itu dikurang dengan 81, maka dapatlah hasilnya 19%. Berikut ini adalah contoh data persentase kenaikan biaya iklan dilambangkan dengan X dan persentase kenaikan hasil penjualan dilambangkan dengan Y. Hitunglah koefisien korelasi. Berikut ini adalah data-datanya. Ada 1 sampai 2, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 untuk biaya iklan, dan Y hasil penjualan 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14. Dari soal tersebut, saya menggunakan rumus yang kedua untuk mencari jawabannya. Dimana untuk mencari jawabannya diperlukan X dan Y dari soal. Setelah itu kita kuadratkan bagian X dan bagian Y. Lalu dikali untuk menentukan kuadratnya itu kita lihat di bagian X-nya 1 dikuadratkan menjadi 1. Lalu 2 kuadrat hasilnya 4, 4 kuadrat hasilnya 16, begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk Y kuadrat sama seperti X kuadrat, tinggal dikuadratkan saja. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita kalikan bagian X dan Y. 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 5, 20, begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu dijumlahkan semua bagian kolom ini dan dimasukkan ke bagian rumus seperti yang tertera di slide. Setelah dimasukkan semua jumlah tersebut di dalam rumus, maka dapatlah hasilnya RXY sama dengan 0,99. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X dan Y sangat kuat dan positif, artinya kenaikan biaya iklan pada umumnya menaikkan hasil penjualan. Koefisien penentuan sama dengan R kuadrat, karena hasil RXY-nya 0,99 dikuadratkan menjadi 0,98, dipersenkan menjadi 98%. Artinya sumbangan biaya iklan terhadap naik turunnya hasil penjualan adalah 98%, sedangkan sisanya 2% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti harga daya beli masyarakat. B. Analisis data berkelompok. Berikut adalah rumusnya. R sama dengan N sigma U PF dikurang sigma U FU dikali sigma PFP per akar N sigma U kuadrat FU dikurang sigma U FU kuadrat dikali akar N sigma V kuadrat FU dikurang sigma VFV kuadrat. Contohnya dari 100 orang mahasiswa STMIK MDV tentang hasil ujian matematika dan statistika. Tentukan korelasi nilai ujian dan statistika. Berikut adalah nilai ujian matematika dan statistika dari 44,9, 55,9, 66,9, 77,9, 80,89, dan 90,99, sama juga dengan nilai statistika. Berikut
sudah tertera juga jumlah mahasiswanya. Lalu kita cari jawabannya. Nah, berikut buatlah seperti tabel yang di soal. Lalu langkah selanjutnya kita cari nilai tengah seperti tabel yang di slide selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya, kita nilai tengah matematika, kita tentukan dari 40 ke 49, nilai tengahnya itu adalah 44 dan 45. Maka kita jumlahkan 40 ditambah 45 dibagi 2, maka hasilnya 44,5. Begitu seterusnya sampai dengan 90 sampai dengan 99. Untuk mencari nilai U itu adalah urutan dari kelas. Karena kelasnya ada 6, kita tentukan dulu untuk menentukan nilai nolnya. Karena nilai batas kelasnya itu ada 6, maka kita tentukan nilai yang di tengahnya itu adalah bagian ketiga dan keempat. Maka dapat ditentukan bahwa yang di tengahnya itu adalah bagian 60, 69, 60 sampai 69. Kita letakkan angka 0. Nah, untuk menentukan apakah dia minus dan plus, kita tentukan kalau 40 sampai 49 dan 50 59 itu letaknya di bagian kiri, maka hasilnya itu minus. Jadi kita urutkan saja minus 1 sama minus 2. Karena di nilai 70, 79 sampai dengan 99 itu letaknya di bagian kanan dari 0, maka kita urutkan saja, nilainya masih tetap nilai positif. Begitu juga dengan nilai statistika, cara menentukannya sama seperti dengan nilai matematika. Untuk yang bagian V-nya aja yang sedikit berbeda, karena nilai statistika itu letaknya di sumbu vertikal. Maka untuk menentukan nilai V-nya itu bagian yang di atas nilai kelas 80 sampai 89, 90, 99 itu letaknya itu di atas 0, maka nilainya bernilai positif. Kita urutkan saja 1, 2. Untuk yang di bawah 0 itu ada nilainya 60, 69 sampai dengan 40, 49. Karena dia letaknya di bawah, maka dikasih dengan tanda minus atau negatif. Untuk kolom FU sama FV-nya itu terdapat pada soal. Setelah kita menentukan U sama V-nya, kita buat tabel seperti gambar berikut. Lalu kita lanjut ke penjabarannya lebih luas lagi. Baik, untuk di bagian kolom 1 sampai dengan 5 itu untuk nilai statistika, untuk kolom 6 sampai dengan 10 itu untuk nilai matematika. Di kolom 1 itu terdapat nilai V, di mana V itu terdapat pada kolom sebelumnya, dan kolom kedua itu menentukan nilai FV. Kita jumlahkan saja, di bagian sampingnya itu ada angka 2, 4, dan 4. Kita jumlahkan saja, 2 ditambah 4 ditambah 4, maka hasilnya 10. Begitu seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan seluruhnya menjadi dapat hasilnya 100. Untuk kolom ketiga, VFV, itu cara menentukannya tinggal dikalikan saja kolom pertama dan kolom kedua. 2 dikali 10 makanya 20, 1 dikali 16 hasilnya 16. Begitu seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan, maka hasilnya negatif 55. Kolom keempat menentukan nilai V kuadrat FV. Cara menentukannya kita tinggal kalikan kolom pertama sama kolom ketiga. 2 dikali 20 maka hasilnya 40. Begitu seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan mendapatkan hasil 253. Untuk menentukan kolom kelima UFF,
Cara menentunya kita kalikan dengan bagian 2, 4, dan 4 ini kita kalikan dengan kolom yang ke-6 di bagian U-nya, 2 dikali 1, ditambah 4 dikali 2, ditambah 4 dikali 3, maka hasilnya 22, lalu dikalikan dengan V di bagian kolom 1. 22 dikali 2, maka hasilnya 44. Begitu seterusnya sampai ke bawah, maka ditemukanlah hasil 125. Untuk menentukan nilai matematika, caranya sama seperti dengan nilai statistika. Lanjut. Dapat disimpulkan dari penjumlahan di atas, N sama dengan 100, sigma U VF sama dengan 125, sigma U FU 64, sigma VFP sama dengan 55, sigma U kuadrat FU 236, sigma V kuadrat FV sama dengan 253. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Setelah itu mendapatkanlah hasil 0,77. Hubungan antara nilai matematika dan statistik kuat dan positif. Artinya nilai matematika yang diperoleh mahasiswa akan mempengaruhi nilai statistika. Pada umumnya, mahasiswa dengan nilai matematika yang rendah akan memperoleh nilai statistik yang rendah. Demikian sebaliknya, mahasiswa dengan nilai matematika yang tinggi akan memperoleh nilai statistika yang tinggi pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Biasanya data kuantitatif diperoleh ketika melakukan penelitian yang bersifat statistik. Jadi data kuantitatif ini biasanya berbentuk seperti angka-angka. Contoh data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka dan disajikan sesuai dengan kaidah statistika. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang dimanfaatkan data kuantitatif. Misalnya pada penelitian yang membahas tentang tinggi badan rata-rata pemain voli di Indonesia, penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif karena yang diteliti adalah tinggi badan, sebuah variabel yang dapat diukur. Kemudian hasil penelitian itu nantinya akan diketahui seberapa tinggi badan rata-rata pemain voli yang ada di Indonesia. Bisa mengambil sampel pria maupun wanita, rentang umur berapa, tergantung fokus penelitian. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif sering disebut juga dengan data naratif. Jadi data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, data kualitatif disebut dengan data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Contoh dari data kualitatif, misalnya pada penelitian yang mengkaji dampak perilaku buang sampah ke sungai, penelitian tersebut tergolong kualitatif karena membahas objek secara deskriptif, analitis. Kemudian data kualitatif yang diperoleh dari peneliti tersebut bisa berupa faktor yang menyebabkan masyarakat buang sampah ke sungai dan bagaimana dampak perilaku tersebut terhadap keseimbangan ekosistem sungai yang ditinjau dari keberlangsungan hidup biota sungai, potensi bencana akibat sampah, dan siapa saja yang berdampak dari kebiasaan buruk tersebut. Cukup sekian hasil dari presentasi kami. Jikalau ada salah-salah kata dalam penjelasan dari materi kami ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.